Pagi saudara-saudara, Shalom. Mazmur 128 ayat 2 mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja keras agar mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin dia mencangkul di tanah yang kering, lama sekali dia dicangkul di tanah yang basah, dia mendapat berkat yang luar biasa. Dia mencangkul di tanah yang lebih keras lagi, lama sekali dia mendapat berkat. Maka saudara, semuanya dikatakan bahwa manusia harus bekerja keras. Di dunia ini, karena manusia berdosa, manusia harus bekerja keras. Tidak ada manusia yang santai-santai tidak bekerja, maka dia bisa hidup. Tidak mungkin segala sesuatu datang dengan tiba-tiba. Maka semuanya harus dilakukan oleh manusia. Harus kerja dan bekerja dan bekerja keras. Pada ayat ini mengatakan, apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, jerih payah di sini di dalam bahasa Ibrani diberi kata yegia, kerja keras, jerih payah, kerja yang tidak mengenal waktu. Kalau orang itu bekerja 1 hari 8 jam, maka dia bisa bekerja 1 hari 16 jam. Bahkan dia bisa bekerja lebih daripada itu. Dia cuma capek, istirahat sebentar, bangun, kerja lagi. Capek, istirahat sebentar, dia kerja lagi. Dia kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Maka ayat ini dikatakan adalah berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi dikatakan kalau orang ini kerja keras, yegia, kerja keras, lebih keras lagi, maka dikatakan berbahagialah engkau. Maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Keadaanmu lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga dikatakan kerja keras yegia ini mengatakan semangat kerja berkobar-kobar. Semangat kerja berkorban, memiliki kemampuan untuk mencapai target. Jadi orang kerja itu, saudara, punya target. Bukan orang kerja itu mengalir saja. Dapat berapapun tidak masalah mengalir. Tetapi yegia ini orang yang bekerja mempunyai target yang sudah di-planning, direncanakan, sehingga dia tetap tanpa mengenal lelah. Dia tetap bekerja tanpa mengenal lelah. Dia tidak mau berhenti dalam kerja, sehingga dia mengutamakan proses produk yang dihasilkan. Melihat sosok seperti ini merupakan suatu yang luar biasa. Sejak jauh hari Tuhan mengajarkan kepada kita, engkau kerja keras, engkau akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan orang yang tidak kerja keras. Maka dikatakan yegia ini mengatakan engkau akan berbahagia, engkau akan menikmati hasil yang kau dapatkan. Saudara-saudara, bagaimanakah posisi kita pada saat ini? Apalagi pada masa yang sekarang ekonomi agak semakin susah di negara kita. Maka apakah usahamu berhenti dan kamu frustasi tidak mau bekerja? Apakah engkau seorang pegawai yang berhenti atau diberhentikan oleh perusahaan, engkau frustasi tidak mau bekerja? Apakah engkau seorang mahasiswa yang berhenti karena tidak ada biaya dan kamu memberhentikan diri atau diberhentikan oleh sekolah karena masalah biaya? Apakah engkau seseorang yang mengalami kesulitan untuk bisa berkembang karena segala sesuatunya sangat terbatas?
Tapi pada pagi hari ini dikatakan, kalau engkau kerja keras, lebih keras lagi, Yekia, maka engkau akan mendapatkan satu kebahagiaan dalam hidup. Orang lain boleh bekerja 1 hari 8 jam, tapi engkau lebih daripada itu. Engkau lebih daripada itu. Maka dikatakan, engkau akan berbahagia. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Kenapa ayat ini mengajarkan kita jeripaya kita adalah membuahkan kebahagiaan di dalam diri kita? Maka kita lihat Amsal 14 ayat 23 mengatakan apa? Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudara, bukan zamannya lagi kita cuma ngomong saja. Bukan zamannya lagi kita jual mulut ngomong-ngomong kosong. Tetapi yang diperlukan saat ini adalah kerja keras. Karena Tuhan mengatakan, kalau engkau kerja keras, Amsal 14:23, ada upah, ada keuntungan di dalam situ. Jadi kalau orang tidak kerja, yang mana bisa dia mendapat keuntungan? Keuntungan ini yang akan membuat kita semakin hari semakin menyimpan keuntungan ini terus-menerus semakin banyak dan membuat kita hati tenang, membuat kita bahagia, membuat kita damai, karena kita tahu dari tangan kita jeripaya ini kita menghasilkan sesuatu kerja keras yang akan kita nikmati. Sehingga di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 mengatakan, itu sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Jadi dikatakan, saudara, ada orang yang seringkali mengeluh, Tuhan, saya sudah kerja keras, tapi kenapa tidak berhasil? Tuhan, saya sudah kerja keras, kenapa seperti kayak begini? Tuhan, saya sudah, apa yang kau inginkan sudah aku turutin, aku melakukan apa, aku mau kerja apa saja, aku apa saja yang ada bisa aku lakukan, tapi kenapa tidak berhasil? Akhirnya orang itu mulai mengeluh, dan mungkin saudara dan saya mengalami masa itu. Tapi Tuhan mengatakan, sebetulnya kerja keras yang Yekia tadi itu yang mempunyai target. Kalau engkau kerja dengan target, pasti segala sesuatunya akan berhasil. Banyak orang yang bekerja tanpa target, segala sesuatunya berbuang-buang dan sia-sia. Orang itu kerja keras dan dia mendapat keuntungan. Keuntungan itu dihabiskan. Dia kerja keras lagi, dia mendapat keuntungan. Keuntungan itu dihabiskan. Dia tidak mengerti ada target di depannya. Kalau engkau punya target, kalau engkau kerja keras, keuntunganmu pasti kamu kamu simpan. Karena kamu punya target untuk mencapai satu sasaran. Ketika engkau simpan, mempersiapkan mencapai target itu, maka dikatakan inilah sebetulnya Tuhan yang inginkan di dalam kehidupan kita. Karena itu ada orang yang kerja keras tapi dia hambur-hamburkan. Tapi Tuhan mengatakan kerja keras dengan target. Yekia, kerja keras dengan target. Simpan keuntungan, capai target itu. Sehingga pada 1 Timotius 4 dikatakan ayat 10, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Kita berjuang, bukan menghambur-hamburkan keuntungan, tapi kita berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita berjuang karena kita punya pengharapan. Kita berjuang karena kita punya target, ada harapan Kristus yang ada di depan kita. Sehingga jeripaya kita itulah jeripaya yang perjuangan yang menghasilkan target, harapan, karena Kristus hidup di dalam diri kita. Saudara-saudara, pernahkah kamu mengatur hidupmu dengan target? Misalnya, setahun ini apa yang kamu targetkan? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi apa yang kamu targetkan? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi.
15 tahun lagi, apa kau targetkan? Kalau engkau punya target dalam hidup, maka dikatakan kau berjuang jeripayahmu, kau akan berhasil. Tapi memang dalam perjalanan ini kita tidak selalu berhasil, karena kita orang yang berdosa. Orang yang berdosa selalu melakukan sesuatu tidak pernah sempurna. Tapi ingatlah, tidak adalah jeripayah yang kita lakukan adalah sebuah perjuangan. Karena Tuhan memberi harapan kepada kita. Meskipun kita orang berdosa, Tuhan memberi harapan kepada kita. Kita capai target hidup kita. Apapun yang kau targetkan, pasti berhasil. Engkau